masih bersama saya Odoy di sini di channelnya Odoy Think Well ya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan coba review alat gulung ya untuk pembuatan produk semacam seperti ini ya. Nah, jadi ini tuh teman-teman tentunya sudah pada paham ya untuk alat linting yang semacamnya ini ya. Ini kalau yang ini yang minimalis ya. Nah, kalau untuk yang ini biasanya yang dipakai untuk di pabrik-pabrik yang konvensional ya teman-teman ya. Nah, jadi bedanya apa sih dan cara stylenya kayak gimana? Nah, jadi bisa simak dan pantau terus ya untuk cara pemasangan dan style si alat gulung ini. Nah, kalau ini nggak usah di setel ya teman-teman. Nah, jadi bisa pantau dan simak terus video ini sampai selesai. Cekidot. Okay, let's go. Nah, teman-teman, jadi untuk si alatnya itu semacam seperti ini ya. Nah, ini untuk kainnya ya teman-teman. Nah, terus apa sih bedanya yang dari itu ya, yang plastik itu tuh, yang dari mika ya, yang dari mika sama yang dari gulungan kayu kayak gini. Nah, untuk beratnya ini tentunya bisa sampai 5 kilo ya untuk berat dari alat gulungan semacam seperti ini. Nah, jadi harus teman-teman ketahui, kadang kalau untuk penggunaan si alat linting ini ya, nah yang ini nih, mohon maaf saya coba simpan dulu. Nah, kalau yang ini jadi nggak usah di setel lagi, karena untuk dari setelan pabrikannya pun udah kayak gini ya teman-teman tuh, kayak gini. Nah, cuman kadang kalau untuk dibuat, kalau ini tuh rekomendasinya menggunakan busa ya. Kalau misalkan nggak pakai busa, dibuat kayak semacam nggak pakai busa ya, itu tuh kadang agak sedikit padat ya teman-teman kalau untuk penggunaan kayak gini. Nah, itu kekurangannya. Dan kelebihannya itu ini minimalis, ringan, dan mudah cara pemakaiannya. Tinggal si bahan bakunya masukkan ke sini, tarik terus. Nah, setelah tarik situ terus dimasukkan si paper tersebut ya ke dalam sini, terus tinggal kasih lem, tinggal tarik dan keluar di sini teman-teman biasanya ya. Nah, itu untuk keunggulan atau kelebihan dari si alat gulung yang dari mika ini ya. Nah, ini untuk tentunya untuk udah umum ya di teman-teman kalau untuk alat gulung semacam seperti ini. Nah, ini dari 3 berlian ya teman-teman. Nah, semacam seperti ini bentuknya. Nah, ini jadi untuk teman-teman yang belum bisa ngegulung, tidak ada alasan lagi karena di sini ada solusinya menggunakan alat gulung becak semacam seperti ini. Dan ini mudah sekali ya teman-teman untuk penggunaannya. Nah, nanti misalkan teman-teman pengen tahu reviewnya bisa tanya aja ke pihak admin kita di nomor deskripsi. Nanti kita kasih video untuk penggulungannya. Nah, misalkan kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjutnya bisa tanya aja ya. Nah, gitu ya kurang lebihnya dari sini tuh. Nah, misalkan kalau teman-teman cara settingnya kayak gimana sih Kak? Ada pertanyaan kan banyak nih, cara setting dari yang ini bisa jadi ukuran reguler ataupun yang mil. Nah, jadi untuk cara settingnya tuh di sini ya teman-teman. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah pernah spill di video sebelumnya ya. Nah, jadi untuk settingnya itu tinggal dibuka aja si ininya. Nah, si baut-baut ini ya tinggal dibuka semua, tinggal bisa ditarik ini ke belakang biar agak sedikit kecil ya teman-teman dari sininya tuh. Nanti kalau misalkan ditarik ini ke belakang, jadi si rongga ini lebih kecil. Nah, itu nanti untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan. Nah, gitu ya. Nah, di sininya juga bisa diatur lagi ya. Nah, ini dilipat di dalamnya ya, beberapa lipatan. Nah, jadi nanti bisa teman-teman buka aja di sini, terus tarik ke belakang. Misalkan kalau mau lebih kecil, tarik ke belakang. Kalau misalkan pengen lebih besar dari si ukuran hasilnya ya, nah teman-teman bisa nanti dilonggarkan aja ininya, tambah aja terus ditarik, nanti dengan sendirinya ini agak sedikit melebar ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung kunci lagi kembali si baut-baut ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih gitu, mudah sekali untuk cara setting alat yang ini. Nah, lain hal dengan yang alat itu tuh teman-teman. Nah, kalau itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau untuk loop dari, nah ini ya, nah ini namanya loop ya teman-teman. Nah, loop dari si alat ini diameternya itu tuh sama halnya dengan yang itu. Cuman kalau untuk ke ruas
ininya tuh segini ya. Ini tuh sama dari kiri sampai kanan pun itu sama ya teman-teman. Nah beda halnya dengan yang itu kalau untuk pabrikan agak sedikit mengkerucut ya teman-teman. Jadi yang sebelah kanannya agak sedikit sempit, ke sebelah kirinya itu lebih lebar gitu ya teman-teman. Bedanya yang itu sama yang ini ya, yang kayu sama yang mika ini. Nah jadi teman-teman harus ketahui kalau misalkan pakai alat gulung yang ini tuh itu hasilnya bakal sama rata, enggak sama seperti varian pabrikan ya teman-teman. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Nah kita coba langsung spill cara setting alat yang kayu ini ya. Nah jadi ini ya untuk kainnya tuh, kain ini lebar sekali teman-teman tuh. Nah, ini teman-teman bisa gulung. Nah cara pemasangannya itu di sini teman-teman. Nah dituas di sini nih agak sedikit ke depan. Nah tuas ini, nah ini kan tuh ini untuk pengganjalnya ya di sini nih si penopang untuk si kainnya tersebut. Nah ini nih kayak gini nih, ini dimasukkan ke sini ya teman-teman. Nah si kainnya dimasukkan ke sini, terus ini ditambah lagi untuk penopangnya di sini nih teman-teman, pakai ini ya. Nah disimpan di sini, terus tinggal ganjal pakai kayu untuk penahannya di sini ya. Nah ini bisa digetok pakai palu ya. Nah ini untuk sementara aja saya nggak terlalu kencang karena sedikit pun ini sudah kencang ya. Nah tuh teman-teman kuat ya. Nah terus sini dimasukkan ke sini teman-teman. Nah gini ya. Tuh teman-teman. Nah biasanya kalau untuk kain ini kan, kalau ini tuh kok kalau alat yang ini ya pakai baut ya. Nah kalau ini enggak, biasanya si bawah ininya tuh. Nah di sini pakai lem ataupun pakai solatip ya. Kalau saya sih pakai solatip biar bisa rubah-rubah untuk setting ukurannya. Nah jadi semacam seperti ini nih. Nah tuh kan tuas dari sini ke sini tuh rongganya ini berbeda teman-teman. Kalau ini pas, kalau ke sini tuh agak lebih longgar tuh. Nah tuh kalau ini kan nggak muat ya, makin sini itu dia muat, jadi mengkerucut kalau untuk alat yang ini. Nah ini jadi untuk khusus di pabrikan, biasanya di pabrik-pabrik konvensional itu menggunakan alat yang semacam seperti ini. Nah kita coba langsung setting ya. Nah di sini saya settingnya pakai solatip aja ya teman-teman, biar mudah untuk setting berikutnya. Kadang banyak teman-teman juga yang yang bertanya cara settingnya gimana. Nah biar saya nggak lem, kalau di lem itu kan mungkin sulit ya untuk merubahnya kembali. Nah jadi saya pakai ini aja. Nah caranya kita coba ya. Nah kurang lebih ini tuh, jadi rongga ini harus kita atur teman-teman. Biasanya sih nah secukupnya aja, semasuknya jari jemari kita ya. Nah segini. Dari ini kita langsung tahan si ini ya teman-teman. Nah ini tahan, perekatnya mohon maaf agak sedikit. Nah ini hanya formalitas saja ya teman-teman. Nah jadi agak sedikit rumit sih. Nah untuk hanya sekedar mengencangkan aja ya teman-teman ini. Kalau misalkan teman-teman punya alat yang kayak gini ya mungkin teman-teman juga bisa pakai lem ataupun apa. Nah ini kayak gini ya. Nah sementara dia yang penting terikat. Nah biasanya bisa pakai lem juga ataupun di mur kayak tadi saya ya. Nah, ini bahan bakunya dari jati ya. Ini berat sekali teman-teman, bisa sampai 5 kilo dari satu alatnya ini. Nah tuh kan dia tersendiri kayak gini nih teman-teman. Nah jadi nanti si produknya itu, si bahan bakunya masukkan ke sini, ditarik ke sini. Nah segini biasanya dimasukkan papernya, tarik dan keluar dah. Nah gitu ya bedanya untuk cara setting si yang kayu ini dengan yang mika tersebut yang itu ya. Nah gitu. Nah untuk yang kayak gini tuh mungkin untuk harganya pun biasanya lumayan tinggi juga ketimbang yang ini ya. Nah ini kalau ini praktis dan minimalis, ini murah. Teman-teman bisa kunjungi ke toko-toko daerah teman-teman. Kalau yang jual kayak gini tuh biasanya ada ya, murah minimalis.
Nah, beda hal dengan yang ini. Kalau ini lumayan cukup mahal ya teman-teman, karena dari kayunya aja kayu jati. Terus untuk pembuatannya pun ini agak sedikit ada ya berbeda lah dengan yang ini gitu ya teman-teman. Kalau ini kan udah berbentuk cetakan. Nah, kalau ini harus dirangkai kembali gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya kurang lebihnya untuk cara setting alat gulung ini nih. Jadi bagi teman-teman di sini yang penasaran untuk hasil si produknya kayak gimana, atau hasil dari bahan baku yang sudah dimasukkan ke sini tuh kayak gimana, bisa langsung tanya aja ke pihak admin kita. Di sana ada nomor admin. Nah, terus bila mana teman-teman juga mau berbisnis ya di bidang seperti ini, bisa langsung tanya aja ke pihak admin kita. Nah, di sana ada nomor admin, karena di sini kita juga beragam ya. Untuk misalkan teman-teman mau berbisnis di bidang ini, mulai dari skala usaha di 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko 6,5 juta. Nah, jadi gitu ya kurang lebihnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya Odoy pamit undur diri, see you next time. Bye-bye.